Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa GTV yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, kita mendengarkan di depan kita ada dua narasumber yang hebat-hebat. Boleh saya sapa? Yang pertama adalah Ibu Ledil Izzah dari Komisioner KPID. Kemudian yang kedua Ibu Herlina Rahmawati dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, mungkin sebaiknya kita segera langsung saja kita tanya kepada beliau-beliau. Kita santai saja. Bagaimana kabarnya Ibu Ledil? Alhamdulillah sehat. Ibu Lina sehat? Alhamdulillah sehat, Wida. Hari ini kita berbagi dengan pemirsa dari GTV, berbagi pengalaman, berbagi mengedukasi dan lain-lain ya. Saya ada sedikit pertanyaan untuk yang pertama Bu Ledil dulu lah. Iya. Yang pertama sebelum bertanya saya mau mengucapkan selamat dulu nih pemirsa untuk Ibu Ledil. Beliau terpilih menjadi komisioner KPID masa bakti 2023 sampai 2026 pada tanggal 19 Januari kemarin sudah dilantik. Selamat ya Bu Ledil. Terima kasih. Mungkin bisa cerita sedikit lah tentang KPID itu apa bagi pemirsa yang belum tahu. Oke, terima kasih Mbak Ida Fitri. Alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan seleksi pemilihan komisioner KPID DIY. Alhamdulillah akhirnya terpilih dari sekian 128 kalau tidak salah, akhirnya terpilih 7 yang dilantik oleh Bapak Gubernur pada tanggal 19 Januari 2024. Nah, kita ada 7 dibagi-bagi. Kita tugasnya ada 3 bidang. Jadi di dalam komisioner KPID DIY kita ada 3 bidang. Yang pertama yakni koordinator bidang kelembagaan. Yang kedua tentang PS3 yakni pengelolaan, struktur dan sistem siaran. Yang ketiga yakni tentang pengawasan isi siaran. Kepemimpinan di KPID DIY kita kolektif kolegial. Artinya bahwa tidak satu yang memimpin, tidak satu. Artinya kita bersama-sama. Keputusan dalam KPID semuanya diambil dalam musyawarah. Oke, itu. Oh iya, terima kasih. Wah hebat sekali ya, mengalahkan ratusan orang. Alhamdulillah. Saya ke Mbak Lina. Ya, Mbak Lina masih muda sekali ya, sudah jadi penyuluh narkoba loh. Saya mau tanya nih, BNNP DIY. Bagaimana sih sebetulnya gambaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, khususnya di DIY? Oke. Bagaimana? Baik, jadi DIY ini cukup istimewa ya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Kita adalah pusat pendidikan, kemudian kita juga tujuan wisata. Nah, 2 hal itu kemudian menjadi magnet bagi banyak orang untuk tinggal di sini, sekolah di sini, dan akhirnya efeknya ada banyak kos-kosan di sini, dan juga ada hiburan malam dan juga banyak hotel yang bisa support kegiatan-kegiatan mahasiswa begitu ya. Mereka tinggal di kos, bahkan ada yang di apartemen gitu, dan itu ternyata ada dampaknya begitu, di mana narkoba di DIY ini menjadi tujuan bagi para pengedar, para produsen untuk menyebarkan di Yogyakarta ini, gitu, Mbak Ida. Ya, begitu. Karena kan namanya Jogja kota pelajar ya, tempat berkumpulnya seluruh, nggak cuma pelajar, mahasiswa semua dari seluruh Indonesia. Ya. Mungkin masih ada kaitannya dengan narkoba. Sebetulnya apa sih penyebab pertama kali orang mencoba, anak atau remaja mencoba narkoba itu apa? Oke. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu kita ada penelitian dari BRIN, Badan Riset Inovasi, dan kemudian juga dengan BPS dan Pusat Penelitian Data Informasi BNN, disebutkan bahwa yang pertama kali menjadi penyebabnya adalah faktor rasa penasaran, coba-coba, rasa ingin membuktikan apa benar sih kata temanku tuh ini tuh bikin jadi jadi euforia, jadi senang gitu. Mereka tertarik untuk mencoba pakai, terutama di usia-usia remaja begitu ya, yang masih punya rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor teman. Selain rasa ingin mencoba adalah teman ini ternyata sangat berpengaruh gitu. Jadi maksudnya mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap,
membuat keputusan itu ternyata lingkungan sangat berpengaruh. Jadi disebutkan dalam penelitian itu meskipun dalam keluarga yang komunikasinya terjaga begitu ya antara orang tua dan anak cukup baik, ternyata faktor teman gitu ya itu lebih berpengaruh, di mana remaja itu biasanya lebih nyaman untuk ngobrol sama temannya dibandingkan dengan keluarganya. Nah itu tarik menarik antara pengaruh orang tua dengan teman ini ternyata juga sangat berpengaruh bagi si anak, bagi remaja untuk memutuskan pakai narkoba atau tidak gitu. Dua hal itu sih yang kita anggap sangat penting ya, mengapa seseorang mencoba pakai narkoba gitu. Di samping ada juga faktor stres dan juga lingkungan yang rawan begitu. Oh, iya. Jadi faktor lingkungan tuh yang pegang peran banget ya. Betul, faktor teman gitu ya. Faktor Jadi teman. kita selalu ingin sampaikan kepada adik-adik kita untuk bisa Memilih tegas teman. dalam memilih pertemanan, circle-nya, circle mana yang bisa mendukung bagi hal-hal yang positif, itu circle yang kita pilih. Tapi kalau memang circle itu memang memberikan dampak yang negatif, misalnya menawarkan narkoba dan sebagainya, itu harus bisa tegas menolaknya gitu. Terima kasih Mbak Lina. Wah, banyak banget ini ilmu yang kita dapatkan ya dengan berbincang dengan beliau berdua ini. Saya ke Mbak Ledil. Hari ini kan kita temanya bicara siaran baik, anak terlindungi, Indonesia kuat. Maksud dari bicara siaran baik itu apa? Nah, iya. Mungkin bisa Maksud dijelaskan. dari bicara siaran baik adalah bagaimana kita lebih bijak, lebih kritis dan lebih selektif dalam memilih konten-konten siaran. Ya. Sekarang kan kita digempur ya informasi yang begitu banyak. Nah, kalau kita nggak selektif dalam memilih konten-konten yang kita jadikan tontonan, kita berharap tontonan itu menjadi tuntunan. Ya. Ya, artinya apa yang kita tonton itu bisa menuntun kita agar menjadi lebih baik. Nah, dengan membicarakan tontonan yang baik-baik itu, nanti diharapkan mendorong lembaga penyiaran baik televisi maupun radio memproduksi konten-konten yang berkualitas. Karena begini, logikanya lembaga penyiaran baik TV maupun radio itu kan mainnya di rating ya. Ya. Logika rating itu apabila penontonnya banyak, maka dia akan memproduksi. Karena banyak iklan yang masuk. Nah, kita mendorong masyarakat untuk memilih dan menonton konten-konten yang baik. Yang baik itu yang sehat, berkualitas, dan bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Nah, jika tontonan misalnya sinetron itu kan sering mengoyak emosi kita nih. Mungkin positifnya keburukannya lebih banyak daripada positif negatifnya. Bikin baper gitu ya. Bikin baper. Seperti itu ya. Nah, itu kalau kita misalnya penonton tidak melihat sedikit yang melihat program itu, maka otomatis lembaga penyiaran mesti akan tidak memproduksi lagi. Nah, kita dari segi penonton mendorong agar selektif memilih tontonannya agar dia menjadi lebih baik. Kalau tidak baik, tidak sehat dan tidak berkualitas, ya sudah nggak usah ditonton. Begitu arahnya untuk memperbincangkan siaran yang baik. Artinya kalau sering dibicarakan, akhirnya ketok tular ya kalau bahasa Jawa. Itu siarannya baik loh. Kadang kan kita kumpul-kumpul itu ngomong siaran, sinetron, jadi kan penasaran. Nah, kalau misalnya di TV itu loh ada penyuluhan narkoba, nanti ada siaran narkoba, bisa mendeteksi anak kita nanti tanda-tandanya kalau sudah terkena narkoba itu seperti ini. Nah, orang tua kan secara refleks pengen menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam narkoba, dia bisa melihat tontonan konten-konten yang seperti itu daripada melihat sinetron yang negatifnya lebih banyak mungkin ya, daripada hiburannya ada sih, tetapi kita melihat tontonan itu kan tidak hanya hiburan dari ansih, sisi hiburan aja. ada pendidikan, ada spirit, bagaimana menambah spiritual kita, menguatkan spiritual kita kayak gitu. Jadi begitu Maida, dengan ratingnya yang tidak bagus, yang tidak tinggi, itu kita dorong agar lembaga penyiaran baik televisi maupun radio bisa menampilkan, melahirkan dan menayangkan konten-konten yang lebih baik, edukatif dan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di DIY khususnya.
terutama mengandung pesan moral yang baik ya. Iya, begitu. iya. Apalagi di DIY itu kan banyak kearifan lokal ya, Iya, kebudayaan lokal yang perlu kita segarkan kembali, Iya. kita perkuat eksistensinya. Nah, Terima kasih Mbak Ledil. Saya kembali ke Mbak Lina. Ya. Tentunya BNNP sudah banyak upaya ya yang dilakukan. Bisa nggak menjelaskan upaya apa saja untuk menurunkan Ya. tingkat narkoba yang Ya. sekarang di Ya. masyarakat seperti Ya. ini? Jadi Badan Narkotika Nasional itu bekerja dalam 2 aspek. Yang pertama adalah menurunkan tingkat penawaran, artinya tingkat peredaran narkoba. Menurunkan jumlah mereka yang ada dalam jaringan peredaran narkoba. Oh, iya. Stop penjualan narkoba, istilahnya begitu. Yang kedua adalah menurunkan tingkat permintaan, artinya yang beli. Nah, jadi yang pertama tadi menurunkan penawaran, berarti kita memetakan jaringan peredaran narkoba, nangkepin para pengedar begitu ya. Biasanya nih oleh para teman-teman dari kepolisian begitu dan juga teman-teman pemberantasan ya, ada intelijen dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua menurunkan permintaan ini oleh siapa? Permintaan ini adalah oleh konsumen. Konsumennya banyak sekali. Ada Iya. dari sekolah, ada yang juga bekerja begitu, ada ibu rumah tangga juga, pengangguran juga. Nah, ini bagaimana kita dari BNNP ini menurunkan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tahu nih bahayanya narkoba itu apa sih sehingga mereka tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian apa sih mereka bisa tahu kalau aku pakai narkoba, oh ternyata bisa efeknya ke fisik Seperti ini. gitu ya, bisa kemudian di penjara dan sebagainya. Nah, kita setiap hari melakukan penyuluhan baik melalui media elektronik seperti ini. Terima kasih buat KPID yang sudah memfasilitasi. Kemudian media non elektronik, kita ke desa-desa, kita mengintervensi kelurahan agar juga memberikan anggaran terhadap program P4GN ini, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kita ke sekolah-sekolah agar sekolah juga punya program penurunan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Kemudian juga kita mendampingi keluarga-keluarga, begitu, Mbak Ida. Kalau ke sekolah-sekolah itu berarti SMA ya tingkatnya? Atau Kita SMP? dari TK sampai perguruan dari TK. tinggi. Oh, berarti benar-benar dari masih kecil. Iya, benar-benar sasarannya kita dari ini ya, kecil, betul. Kita cuci otaknya ya, anak-anak, biar mereka Kita edukasi. berhati-hati di edukasi selalu. Terima kasih Mbak Lina. Saya lanjut ke Mbak Ledil. Nah ini, jika ada lembaga penyiaran, entah itu TV atau radio yang melanggar, apa yang dilakukan KPID? iya. Sebelum saya menjawab, saya akan paparkan dulu nggih, bahwa di dalam televisi itu sebenarnya ada klasifikasi di dalam tayangan itu. Jadi ada 5 klasifikasi. Untuk yang pertama, biasanya kalau di layar televisi itu di sudut atas kanan itu ada P, itu adalah kode. Kode di mana itu adalah tayangan khusus prasekolah. Usia 0 sampai 6 tahun. Di sebelah mana? P di atas kanan, ya? atas kanan biasanya ada Iya. kode P itu ya. Iya. Itu adalah usia prasekolah usia 2 sampai 6 tahun. Yang kedua biasanya ada kode A. Kode A yang di kanan atas itu adalah usia tontonan yang khusus anak-anak. Gitu. Jadi biar lebih aman ya. Makanya kita melakukan gerakan-gerakan ayo kembali menonton televisi. Itu karena televisi ada kontrolnya, ada pengawasannya. Nggak ada khusus yang mana tontonan siarannya itu untuk anak. Kalau A siaran untuk anak itu usia 7 sampai 12 tahun, Mbak Ida. Terus setelah A, ini beda ya dengan konsep anak menurut WHO. WHO kan usia yang dikatakan anak usia 0 sampai 18 tahun. Tetapi dalam dunia penyiaran kita klasifikasikan menjadi 5. Yang tadi P untuk prasekolah usia 2 sampai 6 tahun, yang A usia anak, artinya anak singkatan dari anak, A itu usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian R itu adalah remaja. Jadi tontonan yang ketika ada kode R-nya itu adalah boleh ditonton oleh anak-anak usia remaja. Tidak boleh ditonton usia prasekolah. Artinya berarti begitu. umur berapa itu? Kalau remaja itu usia 13 sampai 17 tahun. Iya. Ketika nanti ada di atas itu ada kode D, berarti itu adalah tontonan untuk orang dewasa. Orang dewasa itu adalah di atas 18 tahun.
Terus untuk dewasa SU, kalau ada kode SU berarti semua umur. Artinya anak prasekolah, usia anak, remaja, orang Bebas dewasa ya, boleh siapapun. menonton. Oh, iya. Tapi dengan catatan ketika anak melihat siaran tersebut harus tetap didampingi orang tua. Kadang kan anak rasa ingin tahunya tinggi ya, makanya anak orang tua harus bisa menjawab dan menjelaskan kepada anak agar tidak imajinasi anak itu kan tinggi, makanya perlu diluruskan kadang ya. Untuk itu. Okay. Anak sekarang juga kritis-kritis. Iya, betul. Kembali lagi ke pertanyaan Mbak Ida, untuk jika ada pelanggaran-pelanggaran lembaga penyiaran, maka KPI atau KPID sebagai lembaga pengawasan sekaligus pembinaan, ya. Tidak hanya kita tegur, kita kasih sanksi, tetapi kita bina. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita kasih surat cinta. Jadi surat cinta pertama, surat cinta kedua, surat cinta ketiga. Artinya mungkin kan namanya manusia lupa ya. Lupa ternyata itu bertentangan dan melanggar P3SPS gitu, regulasi yang ada. Jadi tidak langsung kita kasih sanksi, tapi teguran sekaligus pembinaan. Setelah itu yang kedua, jadi sanksinya itu bertahap Mbak Ida. Nggak langsung kita kena denda atau apa, itu enggak. Seandainya nanti terus memperbaiki, iya, kita kasih Oh, kesempatan. iya. Setelah 3 tahap kita kasih surat cinta, baru kok masih tetap melakukan pelanggaran, baru kita kenakan sanksi administrasi, itu berupa denda. Tetapi kalau masih terus melakukan pelanggaran, nanti kita hentikan program siaran tersebut. Jadi izin untuk program siaran itu kita cabut, kita hentikan, tidak boleh siaran lagi. Itu yang kita lakukan. KPID ada yang memang tugasnya betul-betul mengawasi gitu ya? Iya, ada bidang pengawasan isi siaran. Oh, iya. Kebetulan saya di bagian itu mengawasi isi siaran. Jadi di KPID itu ada ruangan khusus, kita punya alat rekam, semua TV kita rekam. Siarannya sehari-hari. Iya, kita rekam semuanya, terus nanti kita pantau. Kita jam kerjanya kan jam 8 sampai jam 4 ya. Kalau malam kita kan nggak bisa mengawasi. Makanya kita rekam selama 24 jam, jangan khawatir. Itu kita awasi terus meskipun kita tidak di jam kerja. Besoknya kita awasi terus lewat rekaman itu. Baik iklan yang melanggar atau tayangan-tayangan dewasa tapi ditampilkan di jam yang tidak boleh ditayangkan, itu juga nanti kita berikan surat cinta teguran. Oke, terima kasih. Aduh, lengkap, jelas. Sekarang saya ke Mbak Lina. Ya. Tayangan seperti apa yang diharapkan oleh BNN-PBID dapat membantu menguatkan tahanan anti narkoba? Iya. Silahkan. Baik, kalau dilihat dari sasarannya ini ada banyak nih Mbak Ida. Ada anak-anak. Bagaimana kita membangun ketahanan diri anti narkoba pada diri anak melalui tayangan-tayangan yang edukatif. Nah, pada anak-anak kita minta agar kita kepada masyarakat untuk banyak membuat tayangan yang mengandung ini loh, memberitahu bahwa bahaya narkobanya itu ini loh. Kenapa kamu nggak perlu pakai narkoba? Karena narkoba itu membahayakan bagi kamu. Misalnya dari faktor fisik, kemudian dari hukum dan sebagainya gitu. Kemudian juga membangun agar anak itu mengenal dirinya, bakatnya, potensinya, dan mengarahkan bakat dan potensinya gitu. Nah, seandainya kamu bisa memanfaatkan bakat dan potensi kamu akan menjadi seorang yang sukses, yang keren, yang sehat tanpa narkoba. Tapi kalau kamu pilihannya pada narkoba gitu ya, itu gambarannya seperti ini. Itu akan menjadi edukasi sendiri ya buat anak-anak kita gitu. Oh, bisa bandingin kalau aku pakai narkoba itu akhirnya akan seperti ini ya, tidak bisa mencapai cita-citaku ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari keluarga, edukasinya juga perlu gitu. Bagaimana kita memberikan tayangan-tayangan misalnya agar si orang tua ini menjadi pendengar bagi anaknya. Jadi anak itu senang diperhatikan oleh orang tuanya. Melalui apa? Melalui mendengarkan. Bukan hanya sekedar mendengar ya. Kalau mendengarkan itu berarti kita memberikan perhatian yang intens bagi anak kita yang lagi cerita gitu. Misalnya manggut-manggut seperti itu, terus menggunakan kata terus gitu kan, biar anak itu merasa didengarkan gitu. Kemudian yang kedua, memuji anak. Nah, ini pertanyaannya nih, apakah masyarakat kita sudah
melakukan pujian-pujian bagi anaknya ataukah bagaimana gitu. Iya. Kalau Itu penting sekali penting ya. sekali. Kemudian bahasa-bahasa cinta fisik dan maupun dengan bisa dengan pujian kalau tadi ya dengan sentuhan misalnya Iya, dielus-elus seperti ya. itu adalah hal-hal yang perlu kita Yes. sampaikan pada masyarakat berupa tayangan-tayangan yang ini loh yang bisa kamu lakukan sebagai orang tua, ini yang bisa kamu lakukan sebagai anak. Nah, untuk anak tadi bisa ditambahin nih Mbak, bagaimana si anak itu berani gitu Iya. untuk menolak narkoba. Nah, untuk masyarakat tadi kan sudah anak, keluarga. Nah, untuk masyarakat bagaimana sebanyak-banyaknya punya kegiatan yang positif gitu. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk pakai narkoba, Iya. kemudian main ke Sayang hiburan waktu malam mudanya gitu ya. seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lina. Sama-sama Mbak Ida. Pemirsa GTV, rasanya seru sekali ya pembicaraan kita dan ilmu yang kita dapatkan banyak banget. Cuman sayang kita terkendala oleh waktu. Kita harus berpisah. Namun sebelumnya saya mau minta dari KPID untuk memberikan closing statement terakhir. Ya. Silakan. Mari bersama-sama kita bantu lembaga penyiaran baik televisi maupun radio untuk menayangkan konten-konten yang berkualitas dengan menjadi penonton yang cerdas dan kritis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama dengan GTV.